doa dulu kita, baru kita ya. Kayaknya pada apa ya? Sekarang pada ya. Ya, kita doa dulu ya sebelum kita nanti diam dan ke materi selanjutnya kita doa dulu. Ya, doanya dipimpin oleh silakan bagus. Ya, berdiri ya, silakan dipimpin. Doa. Sakit kepala itu enggak? Itu pada siapa? Dari Ati. Oke. Ardiansyah? Ya. Dwi Aditya? Ini kenapa kok di? Kalau lama sekali Pak sakit? Udah makan? Ya. Semangat ya, semangat. Jangan malu-malu lah, semangat ya. Bagus. Muhammad Ramadan? Ibrahim? Calvin? Hadir. Ridho Ahmadsyah? David? Rizky Todli? Hadir. Andrea Atmaja? Hadir. Fatan? Hadir. Ramadan Kodri? Hadir. Ada pemberitahuan? Cabut kan nih? Ada, nggak tahu ya? Oke. Ilham Yuli sendiri? Ada datang juga? Oh, ini nanti bisa diproses ini berapa minggu yang datang ya? Hah? 30 minggu? Ya, itu bukan yang ada datang lagi, bukan yang sekolah lagi deh itu. Oke ya? Jadi ini ada 12 orang ya yang datang ya? Ya. Jadi nanti yang datang ini kita akan belajar. Jadi sebelum belajar ke materi selanjutnya akan Bapak ingat dulu kita materi yang lalu. Yang lalu kita membahas tentang apa? Karburator, ya betul. Jadi tentang karburator ya. Masih ingat ya pelajaran tentang karburator? Masih ya? Oke. Jadi dari baca-baca ya materi semalam ya. Jadi materi hari ini dari baca tentang injeksi ada dibaca? Ada ya. Oke bagus nanti ada mau tanya. Oke. Jadi sebelum mulai pembelajaran, ya kan? Seperti biasa akan Bapak berikan dulu tujuan kita, ya. Jadi kita tahu apa yang harus kita tuju pada pembelajaran kali ini, ya kan? Jadi biar kita tidak kemana-mana pemikirannya atau pengambilan datanya. Jadi kita fokus pada tujuan hari ini. Jadi untuk pemilihan mesin sepeda motor, mata pelajaran mesin sepeda motor, ya depan kompetensi dasarnya itu memahami prinsip kerja sistem injeksi bensin ya. Daripada sistem injeksi bensin. Di situ kompetensi dasarnya dan merawatnya, cara merawatnya. Oke. Jadi kita harus tahu bagaimana
prinsip kerja injeksi itu. Jadi kan kalian udah baca-baca lah sekilas semalam kan. Jadi hari ini kita penguatan lah nanti. Penguatan lebih melebar lagi tentang apa-apa saja, bagaimana prinsip kerjanya dan bagaimana cara merawatnya, komponennya. Di sini nanti kita akan pelajari. Lalu tujuan pembelajarannya, jadi nanti dengan presentasi, ya kan, dengan presentasi kalian mampu menjelaskan prinsip kerja sistem injeksi. Jadi nanti kita kan di akhir pembelajaran itu ada sesi presentasi biasa kan. Lalu sebelum presentasi itu ada kita namanya diskusi, ya kan. Nanti bapak bagikan kelompok, kita berdiskusi tentang prinsip kerjanya bagaimana, lalu tujuan keduanya itu fungsi komponen sistem injeksinya bagaimana, ya kan. Bagaimana nanti kalian jelaskan fungsi-fungsinya itu bagaimana, fungsi komponennya harus kalian cari tahu, kalian kumpulkan datanya dengan cara berdiskusi, ya kan. Nanti boleh dari buku ataupun dari Google, dari bab Google boleh juga. Itu kalian cari, kalian analisis nanti. Lalu sesudah kalian tahu komponen-komponennya, ya kan, udah tahu komponen-komponennya, nanti kalian cari, kalian analisis gangguan apa saja yang ada pada sistem injeksi sepeda motor. Nanti kalian cari literaturnya dari Google ataupun dari buku. Jadi dalam sistem injeksi itu kira-kira gangguannya apa saja. Biasanya kalau gangguan injeksi itu kan biasanya lupa apa saja gangguannya, gitu kan. Di GPS ya kan, ya betul. Di sensor juga namanya ya, di sensornya. Jadi nanti kalian cari tahu di bagian-bagian mana saja gangguan itu terjadi. Setelah tahu, ya kan, baru kita nanti melakukan perawatan. Itu tujuan keempat. Jadi tujuan keempat itu kita melakukan perawatan. Jadi dengan diskusi, masih dengan diskusi, itu kalian akan mencari tahu gangguannya ini, misalnya gangguannya pada pumpanya tidak mau pumpanya tidak maksimal, ya kan? Kalian cari tahu bagaimana cara melakukan perawatannya, apakah harus dibersihkan atau harus direset ulang sekolah sensornya, gitu kan? Nah itu harus kalian cari tahu ya, nanti dari diskusi ataupun dari yang kita lihat dari Google boleh, ya kan? Jadi setelah tahu bagaimana cara perawatannya, nanti di sini dia kita praktek di tujuan kelima. Kita praktek ke bengkel, lalu kalian tunjukkan gangguan pada sistem injeksi bensin bagaimana, ya kan? Di bengkel, Pak, nanti kalian periksa motornya itu, sepeda motornya, nanti kalian periksa, oh Pak, gangguannya di sini, nanti akan dituangkan ke dalam LKPD. Ya, nanti dituangkan ke dalam LKPD. Misalnya nanti kerusakannya yang saya periksa kan di sini gitu kan. Kalian tuangkan di LKPD, nanti akan Bapak bagikan di LKPD setelah membagikan kelompok ya. Setelah kita melihat materi hari ini, lalu Bapak bagikan kelompok dan Bapak bagikan LKPD. Oke? Ya. Jadi setelah tujuan ke-6, ya, kita masuk ke tujuan terakhir. Di sini setelah mampu menunjukkan gangguannya, kalian masih dalam praktek dengan kelompok masing-masing, ya kan? Dengan kelompok masing-masing itu melakukan perawatan berkala, pada sistem injeksi. Jadi misalnya injektornya, gitu kan? Bagaimana cara membersihkannya itu sesuai dengan LKPD nanti. Akan Bapak kasih LKPD-nya sudah ada itu apa saja yang harus kalian periksa, gitu kan? Apa saja yang harus kalian periksa, nanti tinggal melihat di LKPD. Apa yang kurang ataupun apa yang terjadi masalah di situ, kalian tuangkan, kalian tulis saja, ya kan? Setelah kalian tulis semua yang hasil kalian kumpulkan datanya, setelah kalian dapat, lalu kalian akan simpulkan, oke? Nanti disimpulkan itulah nanti yang akan kalian presentasikan. Yang sudah kalian simpulkan itu akan kalian presentasikan maju ke depan ya, setiap kelompok maju ke depan. Oke? Paham ya? Paham. Oke, paham.
Jadi kita tujuannya sudah tahu ya, sudah paham ya. Baik. Lalu jadi sebelum masuk ke pembelajaran ini, ya kan? Nah, daripada kami nampaknya ini ya kan? Udah lama ya. Ya, kita biar semangat pada materi kali ini. Kita yel dulu. Oke, nah, kita berdiri dulu semua nih, ya kan? Ya, berdiri dulu. Oke, berdiri. Bertumbuh kita. Ayo. Jadi kita semua, ya keluarkan suaranya ya, yang menggetarkan seluruh madani ini, oke? Oke, tunjukkan kita nanti basic lagi semua ya. Oke. Ya. Siap ya, kalau Bapak bilang SMK, jawabnya yang pertama bisa. Itu yang kedua SMK hebat. SMK luar biasa. Dan yang terakhir TBSM jaya. Oke? Ingat ya? Oke, yang keempat ya. Yo. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. TBSM jaya. Semangat kali ya. Ya. Semangat. Bagus. Jadi Bapak suka kayak gini nih. Semangat setiap pembelajaran, semangat ya. Oke. Jadi di sini sebelum memulai materi, akan kasih materi ini. Ada yang ingin Bapak tanyakan ya kan? Seperti biasa ada yang ingin Bapak tanyakan, kan sudah dibaca sistem injeksi itu seperti apa, ya kan? Ya. Kira-kira kalau misalnya di sepeda motor yang kalian tahu tuh sepeda motor apa saja lah yang pakai injeksi? Nah, tahu aja. Apa? Bisa. Ya, lagi. Arius. Pokoknya yang udah tahu tinggi, biasanya pakai injeksi ya. 2014 ke atas. Ya, 2014 ke atas biasanya pakai injeksi ya kan? Itu lalu kalau misalnya ya kan Bapak tanya sistem injeksi bahan bakar ya kan, sistem injeksi bahan bakar itu apa? Ada yang tahu? Siapa? Oh Heru ya, silakan Heru. Apa sistem injeksi bahan bakar? Injeksi bahan bakar adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin kebakaran dalam bentuk mencampur bahan bakar dengan udara agar lebih homogen dan efisien sebelum dibakar. Oke, jadi ya ini mantap ya. Ini memang Heru ini teladan ya kan. Tinggal aja yang agak error. Kalau mau dikasih obat agak error ya. Padahal dia ya lumayan ya kan. Lumayan bisa cepat nangkap pembelajaran, tapi itulah rasa kurang di rupiah ini. Ya. Jadi benar ya yang dibilang Heru itu ya, sistem injeksi bahan bakar itu suatu sistem elektronik. Makanya dia sekarang itu ada namanya kan ECU, Electronic Control Unit, ya kan? ECU, Electronic Control Unit, seperti ya, Control Unit. Jadi di situ dia sudah sistem elektrik, semuanya memakai sistem komputerisasi, ya. Apalagi kalau di tahun tinggi ini, ketika kita mau melakukan servis atau reset, itu dia sudah kita memakai alat scan itu, ya, pakai komputer itu ya. Jadi memeriksanya tidak susah-susah lagi, tidak seperti mesin konvensional, ya. Cuma memang ada beberapa kerugian yang nanti itu kita bicarakan di dalam materi ini, apa saja kelebihan dan kekurangan dalam sistem injeksi bensin, ya. Jadi benar yang dibilang Heru tadi itu, ya kan? Benar yang dibilang Heru tadi itu, sistem injeksi bahan bakar, dengar dulu, Ardiansyah, sistem injeksi bahan bakar itu sistem elektronik, ya kan, yang tugasnya untuk mencampur bahan bakar dan udara
Karburator ini juga mencampur bahan udara. Tapi ada perbedaannya, dia lebih efisien dan menyampurnya itu lebih homogen. Homogen itu sesuatu yang lebih menyatu. Gitu. Jadi lebih menyatu ya. Jadi tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Oke? Jadi tidak ada bahan bakar yang terbuang percuma. Disitulah jadi sehingga pembakaran itu lebih sempurna. Makanya injeksi itu dia lebih irit ya bensinnya. Ya, karena dia itu pembakarannya lebih sempurna tadi. Oke? Paham ya? Paham. Jadi udah tahu ini ya. Oke. Ya. Jadi tadi kita sudah tahu apa itu injeksi ya. Kita akan memperdalam lagi nih. Akan Bapak jelaskan sedikit dari masalah tentang sistem injeksi ini ya. Jangan dulu, oke? Fokus. Jadi lihat ke depan, oke? Nah, lihat. Di sini ada sistem injeksi bensin. Ya. Di sini ada sistem injeksi bensin. Oke. Lihat di sini. Kita lihat dulu pengertian sistem injeksi. Nah, ini hampir sama dengan apa yang dibilang tadi sama Heru ya. Sistem injeksi adalah suatu sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol secara elektronik. Ya. Sistem ini mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap keadaan. Jadi fungsi elektronik itu untuk mengatur banyaknya suplai bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bahan bakar ya. Oke, lihat di sini. Ini seru nih. Ya, ke depan. Di sini bagian serunya nih. Jadi apa perbedaan? Perbedaan dari sistem injeksi dan karburator itu ada perbedaannya ya. Apa perbedaannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu perbedaannya? Di sini ada dua perbedaan utama ya. Coba tengok dari gambar ini. Kalau dilihat dari gambar ini apa perbedaannya? Nih, dari gambar ini apa perbedaannya? Coba. Itu apa? Coba. Terus apa lagi? Ini ya injektor ini ya. Ya. Ya, oke. Apa lagi? Itu bawa dari apa namanya? Coba. Body. Throttle body. Oke. Kalau di sini di karburator dia pakai apa? Pakai karburator. Nah, kalau di karburator dia pakai sistem karburator. Dan tapi kalau dia diinjeksi, dia pakai throttle body. Dan ada injektornya. Itu perbedaannya. Di sini ya, ada Bapak apakan? Ada dua perbedaan utama itu. Yang pertama di sensornya. Nah, di sensor karburator dia cuman bergantung kepada engine speed. Engine speed itu apa? Kecepatan mesin, ya kan? Jadi semakin dia gasnya ditarik, semakin banyak suplai bahan bakar yang akan dikeluarkan ke dalam mesin, ya betul ya. Jadi itu dia tergantung ini aja sensornya, engine speed, oke? Sedangkan di injeksi itu sensornya ada 6 sensor utamanya. Yang pertama throttle position, ya kan? Yang kedua air temperature. Air temperature ini apa?
Lalu ada engine temperature. Engine temperature ini dia temperatur mesinnya. Jadi kalau dia keadaan panas, dia kontrol sendiri dia apanya, sensornya ini, oke? Lalu ada di sini engine speed juga ada, kecepatan mesinnya. Lalu exhaust. Exhaust itu apa? Ada yang tahu exhaust? Exhaust? Nah, bukan permen ya, bukan permen exhaust. Exhaust itu apa? Saluran keluar, saluran pembuangan. Nah, lupa nih. Kemarin kita udah pelajari. Jadi exhaust itu saluran pembuangan. Kalau saluran pembuangan di mana? Knalpot, ya betul Adit ya. Lalu di sini kalau dia di karburator, dia pakai CDI. Sedangkan kalau dia di apa? Injeksi, dia pakai ECU atau kalau di Honda namanya ECM. Kalau di Honda namanya ECM. Oke, nanti ya. Di sini di dalam ECM ini sudah ada ejection timingnya ada, lalu full injection timing ada, full quantity pun ada. Di situ sudah lebih kompleks dia mengaturnya. Lalu kita masuk ke skema dan skema ini Bapak ambil dari skema motor Honda ya, sepeda motor Honda. Lalu apa itu skema? Itu aliran atau kelanjutan dari bagaimana penghubungan komponen suatu komponen ke komponen yang lainnya. Ya, ini dia dari baterai, masuk ke ignition switch, ya kan? Baru masuk ke ECM. Lalu dari throttle handle, throttle handle ini kalian tahu apa? Throttle handle. Ada yang tahu? Gas. Jadi handle gas ya, handle gas. Jadi throttle handle ini masuk ke throttle body. Kalau throttle body ada yang pernah lihat? Jadi mesin injeksi. Dia yang bentuknya dari di atas mesin itu. Nanti kita lihat ya di bengkel ya. Mungkin belum kebayang sih. Lalu throttle body ini ada sensor, ya ada sensor. Apa aja sensornya? TV sensor, atau tadi dibilang TPS tadi. Lalu ada pump sensor, lalu ada IAT sensor. Nah nanti akan Bapak jelaskan lagi apa ini TV, pump dan IAT, oke? Lalu masuk lagi ke EGM-nya, oke? Atau ECU-nya ya. Lalu dari sini ada sensor tersendiri. Ada EOT sensor, crank pull sensor, dan BA sensor yang masuk ke dalam EGM ini. Setelah dari EGM, lalu inilah dia yang akan disambungkan lagi, didistribusikan lagi ke dalam mil. Lalu ada di ignition coil, injector, spark plug, engine. Lalu ada pressure regulator, full pump dan filter. Jadi kalau kita lihat di sini, kita lihat dari keseluruhan bagian ini. Kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan di sini? Apa? Kira-kira? Yang bagian paling terpenting di sini apa? Kira-kira? ECM ya. Karena disitulah dia seperti kalau di manusia itu kita umpamakan seperti otaknya. Jadi ketika tubuh ini mau bergerak, ada sensor di tubuh kita itu mengirimkan sinyal ke dalam otak, ya kan? Lalu otaknya itu meneruskan lagi sinyalnya ke organ yang ingin kita gerakkan. Begitu juga ECM ini. ECM ini ketika ada yang ingin digerakkan atau ingin dibuka, dia dimasukkan dulu ke dalam ECM, lalu disalurkan lagi, didistribusikan lagi ke bagian komponen yang akan
mengerjakan atau akan melakukan proses kerja ya. Ngerti? Ngerti ya? Ah, ini dia throttle body. Ini throttle body dan sensor unit ya. Lihat, di sini nih throttle body nih. Ini salah dulu. Oke, di sini ada throttle body. Lihat, ini pen ini apa nih? Mau yang sini nih. Iya, untuk mengatur gas ya, tali gas ya. Nah, di sini ada TP. Apa itu TP? TPS tadi itu throttle position sensor. Jadi apa itu throttle position sensor? Sensor? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut, tapi akan Bapak terangkan sedikit di sini. Jadi throttle position sensor itu untuk memberikan sensor atau memberikan sinyal di mana posisi gas itu sedang berlangsung. Itu apakah dia full atau dia dalam keadaan idle. Idle apa itu? Bukan yang di perut ya, itu namanya idle ya kalau itu. Kalau idle apa idle? Hah? Langsam. Idle itu langsam ya. Nah, ini langsam. Lalu ada IAT, intake air temperature sensor. Oke, jadi intake apa intake? Intake apa? Saluran masuk. Kalau inlet masuk. Air apa air? Udara. Jadi temperatur temperatur ya temperatur suhu. Bukan suhu yang ngajar kuku itu ya. Beda di suhunya, ini suhu udara. Jadi di sini sensor untuk mengatur suhu udara yang akan masuk, ya, yang akan masuk. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, di sini ada sensor yang tadi. Bila kalau kita buka itu tadi seperti ini. Kalau throttle body itu sensornya kita buka, itu dia ada dalamnya komponennya seperti ini. Oke. Nah, ini adanya. Dia ada gambarnya. Oke. Nah, di sini ada ECM atau ECU. Ini bagian yang paling mahal ya kalau kita punya. Ya, mahal. Biasanya itu bisa sampai 800 juta sekitar. ECU. Mahal ya. Iya. Apa? Ya, kalau ini nggak ada, katanya nggak laku, orang memakai. Udah nggak tahu. Oke. Di sini ECU di sini ada rangkaiannya, bisa dilihat. Jelas ya, apa ya? Jelas. Oke, sini bisa dilihat, gitu kan? Sensornya itu rangkaiannya kemana-mana saja. Di sini ada precursor, all chamber, temperature, yaitu back angle, VOC 5 volt, mark, throttle, intake air, fuel pump, power injection, ignition, indikator dan lain-lain. Ini akan kita telaah satu-satu. Nanti ini yang akan kalian telaah satu-satu, ya kan? Kalian akan lihat nanti dari ininya dari apa namanya? Dari Google nanti kalian cari tahu ya. Lalu di sini ada full pump modul. Oke. Full pump modul dan full pressure regulator. Oke. Kalau full pump ini udah ada yang pernah lihat? Ada yang pernah lihat full pump? Ya. Nah, apa itu full pump itu apa? Dari bensin. Untuk di dalam tangki ya. Gunanya itu apa? Rino tahu? Apa? Untuk mengatur banyaknya itu siapa koordinasi?
kurang. Jadi full pump itu ini ya, apa? Pompa kan? Pump itu pompa. Pompa minyak. Ya, jadi dia untuk menyalurkan dari tangki ke dalam Apa? throttle body tadi itu injektor, ke dalam injektor. Ya. Fungsinya untuk memompa minyak. Namanya full pump yang untuk memompa minyak. Ya. Di sini ada filternya. Ini yang agak putih ini filternya. Ini itu apa? Filternya itu apa? Ada tahu? Hah? Filter minyak atau apa? Kalau filter itu gunanya apa? Menyaring minyak, ya, menyaring minyak, ya. Nah, di sini baru ada injektor. Ini dapat ada lihat injektor? Hah? Belum pernah. Belum. Ada yang belum ya? Ada yang udah pernah? Nah, Pak ada pernah ya? Untuk apa itu Pak kira-kira? Injektor itu fungsinya apa? Gunung. Hah? Karena pernah nengok, ya kan? Jadi kalau misalnya udah pernah buka ya? Nengok aja ya, nengok aja. Jadi fungsinya itu apa? Untuk menyemprotkan minyak. Menyemprotkan minyak ya. Di sini ada komponennya, spring, solenoid oil, plunger, nozzle plate, full passage, semuanya sudah ada di sini ya. Nah, ini dia gambar. Apa nih? Gambar injektornya. Kalau penyemprotan minyaknya itu seperti ini. Beda dia seperti karburator. Hah? Kalau karburatornya kan seperti prinsip kerjanya seperti semprotan nyamuk kalau kemarin kan. Nah, kalau ini seperti shower ya, shower. Tapi lebih ini lagi. Lebih mengembun gitu, lebih mengembun lagi. Seperti inilah dia. Jadi apa fungsinya injektor ini, port injektor ini? Meningkatkan pembakaran bahan bakar, ya kan? Lalu injeksi tahap sudut optimal rotor body, injection port diameter. Ini spesifikasinya ya, spesifikasinya itu injection port diameternya 0,152 mm kali 4. Oke. Dan itu tekanan bahan bakarnya 294 kPa. Apa kPa? Hah? Apa kPa? Nah ini kalian harus bisa ya pelajaran fisika itu di dalam mesin itu pelajaran fisika, bahasa Inggris itu penting juga, kimia. Jadi harus pelajari ya. kPa itu kilopascal. Nah, PA itu pascal. Jadi kPa itu kilopascal. Garis miring 12 V. V apa? Volt. Ya, nah, di sini ada ICM yang tadi kita bahas. Sudah tahu lah. Nah, ini kan back-angle ya. Sudutnya. Jadi ada sudut-sudut tertentu. Dia yang mempengaruhi sensor back angle-nya. Jadi sudut normalnya itu yang ini. Sudut normalnya yang ini. 55 derajat. Ya. Toleransinya ini kurang lebih kan ada 5. Toleransinya itu 5 derajat. Selebih itu apa yang terjadi? Jatuh lah. Kecuali kalau kita pakai sepeda motor sport dan itu digunakan dalam kecepatan yang tinggi ya, itu bisa kita sampai angle-nya itu sampai 30 derajat ya. Oke. Jadi ketika dia kita berbelok atau di tikungan, itu back angle-nya akan mengatur sendiri. Di sini ada pendulumnya. Ya, sensornya akan mengatur sendiri ya. Bagaimana cara kerjanya nanti akan kita lihat ya dari video yang akan saya berikan. Ini sekilas saja. Lalu ada back angle sensor. Nah, ini tadi sensornya. Apa saja dia, bagaimana penggunaannya dia.
Jadi mechanical sensor itu masuk ke dalam ECU, dan itu masuk ke dalam input circuit, dan lalu masuk ke dalam CPU. Nah, masuk ke dalam CPU, dibuang lagi atau diteruskan lagi ke dalam injector driving circuit, injection coil driving circuit, full pump driving circuit. Jadi dia di sini sensornya itu mengatur ketika kita lagi berkendara ya. Di sini ada apa? Oil temperature sensor. Jadi sini ada sensor yang untuk memberitahu tentang temperatur oli mesin. Ya, ini gambarnya. Lalu di sini ada crank pull sensor. Yang mana crank pull sensornya? Yang mana? Hah? Yang di garis merahnya. Biru putih. Ya, itu kabelnya. Jadi sensornya di sini dia ya. Yang ini apa? Spool. Crank pull. Ini namanya kalau ada crank pull. Atau kalau misalnya di bengkel kita sering bilang itu magnetnya di sini magnet. Ya, ada magnet. Oke, jadi segitu saja untuk materinya. Sebelum kita lanjut ke melihat video, ya kan? Ini tadi udah paham? Nah, kira-kira udah paham ya? Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ingin membagikan kelompok dulu. Jadi tadi kita ada 12 orang ya. 12 kita bagikan kelompok dulu. Yang bagi Bapak aja ya. Oke. Heru, lalu David sama Bagus ya. Bertiga ya. Oke. Yang kedua Ridho Armansyah, Ardiansyah sama Baik. Ya, Baik, oke. Lalu yang ketiga Adit, Ramadan. Kamu coba ngomong. Badannya tegak. Maaf. Ini sama sebelahnya. Andreo. Adit, Ramadan sama Andreo ya, bertiga ya. Lalu yang terakhir Ratan, Rizky Sodri, satu lagi ini Calvin ya, dapat ya. Oke, nah dulunya kelompoknya masing-masing coba. Ya, kita bukan kelompok. Dapat ya sini ya? Satu lagi siapa? Oke. Dah nih sini, ambil kursinya satu lagi. Ya, lepas ya. Oke. Ya, lepas ya. Oh, Dapen di sana ada, Dapen di belakang. Adit depan. Jadi ini biar semua aktif ya. Oke. Ini Bapak bagikan LKPD-nya.
Tapi jangan diisi dulu ya, soalnya kita mau lanjut ke materinya dulu. Jangan diisi dulu ya. Lagi kita mau lanjut materi dulu. Oke, udah semua ya, dapat? Kita udah paham ya kelompoknya masing-masing? Ya. Ketuanya pilih ya masing-masing ya. Nanti tentukan. Ya, tentukan siapa nanti yang akan yang mencatat, yang mengumpulkan datanya siapa, yang bikin kesimpulan siapa, yang melakukan pencariannya siapa ya. Lalu nanti yang membaca ke depan siapa nanti ditentukan ya. Oke? Paham? Paham ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lihat dulu video ini ya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai cara kerja sistem desi. Oke guys, Lihat dulu ke depan. baik sebelumnya kita sudah ketahui ya guys, baik ada beberapa sistem. Saya mencoba sistem UMFI dan sistem dari laboratorium. Seperti itu. Awal mulanya dari sejarahnya, sepeda motor pada awalnya menggunakan sistem karburator. Kemudian dengan seiring perkembangan zaman dan diiringi dengan teknologi, jadi mulai ada kembali yang namanya teknologi PCI, fuel injection. Oke guys, nah ada beberapa tambahan dan beberapa mekanisme yang sedikit berbeda dengan karburator. Oke, nah bagian pertama guys, kita bisa lihat di sini. Ini saya akan terangkan satu persatu mengenai gambar ini. Di sini ada gambar tangki minyak, kemudian ini pompa minyak, kemudian saluran bensinnya, saluran minyaknya, kemudian injeksi. Oke, jalan injeksinya, kemudian masuk ke dalam mesinnya. Ada busi, kemudian ada piston, kemudian di sini ada nanti kemudian untuk kompres, intake, ya. Kemudian ini ada salurannya, saluran jalan masuk. Nah, kemudian di sini ada ECM, ya. Oke. Kemudian di sini ilustrasi dari gasnya, ya. Putarannya di sini ada kunci stop kontaknya, dan di sini ada PM-nya, PM berapa. Oke guys, di sini intake valve operation, jadi intake valve. Oke, nah langsung aja ya guys, ini kita simulasikan. Nah, oke, untuk awal pertama kita menggunakan refleks starter, kemudian ini kunci kontaknya seperti itu ya guys. Oke, ini ilustrasi animasi aliran bahan bakar mengalir dari tangki minyak dari bensin, kemudian kita hidupkan start, ya guys. Nah, kemudian prosesnya mulai berjalan, darah masuk, kemudian disampaikan oleh injeksi, jalan injeksi, darah masuk, oke, boleh masuk dalam pembakaran.
dengan udara. Nah, seperti itu. Nah, di sini ECM atau ini yang sering kita bilang otaknya ya, otaknya dari sepeda motor PJ. Oke, ini yang dulu naik 6.000 turun seperti itu guys. Nah, jadi sistem PJFA itu ya dia terkontrol udara bakarnya, kemudian kontrol dari udara yang masuk seperti itu. Jadi simpel ya guys, seperti itu. Kenapa yang PJFA itu lebih itu yang sudah production konsumsi bahan bakarnya lebihnya daripada yang berkurang. Nah, ini sangat teknis. Kita dapat melihat sambutan dari injeksi berapa yang disebutkan bahan bakarnya dalam sampul udaranya kembali dari masuk ke ruang untuk meminimalisir banyak bahan bakar yang terbuat sia-sia seperti itu. Ini semuanya terkontrol dari ECM. Nah, seperti itu guys. Bedanya dengan karburator, itu kalau punya ECM ini berdasarkan kelompok ya, mekanisme seperti itu dicampur bahan bakar dengan udara secara manual. Nah, seperti itu guys. Kalau ini seperti itu. Karena PJFA atau motor yang sudah berteknologi RI ini ketika diajak atau dengan kecepatan ini juga bisa gitu. Seperti itu. Jadi yang pertama itu berdasarkan kita juga selama kita menggunakan sepeda motor, ini sebagai kita bisa harus juga kita sesuai. Ada jadi indikator dari itu yang tergantung dari cara menggunakan kita seperti itu. Nah, untuk menggunakan seperti ini jadi tidak saya. Ketika benar-benar masuk, kemudian mengambil pembakaran dan harus membuat guys satu lagi. Nah, ini prosesnya masuk masuk sumber ngecek. Masuk proses kompresi pembakaran proses dua. Jadi proses seperti itu guys. Proses terus berubah-ubah seperti itu. Karena siklus yang terjadi di injeksi seperti itu guys. Ini sebenarnya sudah dikontrol nih guys ya. Ini 62 PM sudah Jepang. Ini ada yang sudah jauh di bawah. Seperti itu guys. Itu tergantung pada filternya, RPM-nya, yang udaranya yang sedikit, yang di pembakaran yang sedikit, dan yang produknya seperti itu guys. Nah, kira-kira inilah gambarannya dari teknologi sistem emisi. Nah, jika bagian Anda yang menanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like dan klik tombol subscribe ya guys. Dan sampai itu diskes dan jangan tinggalkan video-video berikutnya. Oke, sekian dari saya mengenai cara kerja sistem injeksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cukup ya videonya? Sudah paham ya? Jadi tadi kita sudah kembali kelompok. Jangan bro ya.
Bapak sampaikan. Sekarang tugas kalian itu berdiskusi serta melakukan pengumpulan data dan dituangkan ke dalam LKPD. Ya, ke dalam LKPD. Oke, itu ke depan. Ini Bapak matikan aja dulu ya. Matikan. Oke, matikan dulu. Jadi lihat ke depan, lihat di LKPD-nya juga. Cara mengisinya seperti biasa. Ya. Di sini ada di halaman ketiga, di halaman pertama itu ada apanya, indikatornya ya kan? Yaitu alat-alatnya apa saja. Itu yang harus kalian siapkan. Lalu yang di halaman ketiga lihat, di sini lihat ke depan dulu. Lihat ke depan. Ya. Di sini ada nama. Namanya bikin nama kelompoknya ya. Bikin nama kelompoknya. Ya, nampak? Nah, di sini ada nama kelompoknya diisi. Lalu kelas berapa? Ya kan? Lalu di sini ada langkah kerjanya. Langkah kerjanya apa saja yang harus kalian lakukan atau kalian kerjakan nanti ketika kalian berdiskusi. Oke. Di sini ada gambar komponennya. Cari tahu nama-nama komponennya. Oke, ikuti aja instruksinya yang ada. Oke? Lalu di halaman selanjutnya di situ tinggal lakukan saja dan isi sesuai dengan instruksi yang ada. Ya. Oke? Nampak ya? Nampak. Nampak. Oke. Itu untuk lembar pengetahuan. Nanti di bengkel ada lembar keterampilannya. Oke. Ya. Ya, lembar keterampilan di halaman 8. Di situ tulis juga kelasnya, nama kelas, ya kan, nama kelompoknya kelas. Lalu nanti ikutin saja instruksinya, apa saja yang diperiksa. Misalnya ini ada memeriksa pulpam, ya kan? Langkah-langkahnya lihat, nanti kan kalian sudah melakukan diskusi dan sudah melakukan riset melalui kajian literatur. Langkah kerjanya bagaimana saja cara membukanya. Nanti kalian lakukan. Ini misalnya memeriksa pulpam, memeriksa saluran bahan bakar, ya kan? Dan seterusnya sampai selesai, oke? Nanti akan Bapak nilai grup mana atau kelompok mana yang semuanya bekerja secara aktif, pembagian tugasnya bagus. Lalu nanti ketika presentasinya bagus, itu yang akan mendapatkan nilai yang tertinggi ya. Oke? Mengerti ya? Paham? Oke, silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan berdiskusi. Sudah bisa dimulai ya diskusi kita. Kalian simpulkan itu yang akan nanti kalian jadikan sebagai bahan presentasi. Oke, ngerti ya? Ya, silakan berdiskusi. Bapak berikan waktunya. Ya, berdiskusi ya. Keluarkan HP-nya, pakai HP boleh, pakai HP boleh ya. Keluarkan, boleh pakai HP. Silakan, keluarkan. Ya, silakan keluarkan HP-nya, boleh pakai HP ya. Karena akan mencarinya dari Google.
Bisa ketemu. Kau, Upin dari Upin. Katanya dari HP-nya ya. Abang tahu terus. Oh ini nyarinya dari video. Iya. Video. Nah ini coba. Ya bagus ya, nyarinya ya dari video itu boleh juga. Nah, waktunya sudah selesai ya. Untuk diskusi di dalam kelas, pengetahuannya sudah selesai. Kita lanjut turun ke bengkel, oke? Oke. Ya, kita ke bengkel untuk praktek dan mencari mencari data di bengkel kita, oke? Dengan cara praktek, oke? Ya, oke, siap. Oke. Tadi kita sudah melakukan sesi diskusi dalam kelas, ya kan?
kita sudah mengumpulkan data melalui kajian literatur. Tadi kalian sudah melakukan pengisian LKPD pengetahuan juga, dan sudah mengumpulkan banyak-banyak tentang prinsip kerja, dan juga sekarang kan kita membahas tentang memperbaiki sistem kepala silinder. Tadi kita sudah mencari ya di dalam kelas dan berdiskusi tentang apa saja yang harus kita perbaiki ketika melakukan perbaikan kepala silinder, ya kan? Sekarang kita akan melakukan unjuk kerja di ruang bengkel atau juga praktik ya. Paham semuanya? Jadi sebelum kita masuk ke dalam ruang praktik, biar semangat kita di menjalani praktikan ini, kita yel-yel dulu ya. Oke, saya udah kangen ya, yel-yel ya. Oke, yang kuat ya. Kita getarkan dulu hari ini, oke? Siap. Satu, dua, tiga. SMK bisa. SMK hebat. SMK luar biasa. DPSM jaya. Oke, ya kita langsung ke ruang praktek ya. Oke, yuk. Mari kita Titik, biar paham pula. Oke, sekarang karena sistem injeksi kita cuma satu, kelompok satu dulu yang melakukan unjuk kerja ya. Silakan Anang, Heru, dan Henry. Satu lagi, tadi siapa lagi? Tong. Nah, apa? Ibrahim. Bawa LKPD-nya. Mana tadi LKPD yang kalian pegang? Ada. Ambil. Ambil LKPD-nya, ada. Masuk ujung. Tunggu. Musuh serang. Oke, diikutin ya LKPD-nya. Itu paling berat, boleh paling berat. Ini nomor satu ya. Nomor satu LKPD-nya. Selama hidup ekor. Mau dibawa pulang ini lagi. Ekor. Ini pegang dua. Kita menang. LKPD-nya pegang masing-masing. Kita berdua. Siapa? Nah, dipegang. Ini kan. Limit kali. Dah. Silakan lakukan yang sesuai dengan LKPD-nya ya. Limit kan. Kita itu. Itu apa? Tong. Apa? Ya dikasih maru kali kau. Orang kampung kayak gitu lama di bengkel. Dua kampung. Mana kampung? Mana kampung? Mana lo? Sudah lah, baru kali
Maruk kali mama lagi. Apa nih dibuka? Mana Pak? Kita menyempit aja. Malu, aku pengen Untuk kemarin dulu. Oke, nanti ini siap-siap ya, kelompok 2 ya. Semua yang mau dibotakan. Keren. Bisa berapa kita kilo? Ini namanya pastel kok. Ya, ini merek GS. Tentang boleh. Aku dikasih tahu kita normal. Kita kayaknya kasih tahu, betul. Bodoh kali manusia. Ini baterai merek apa? Robot. Baterainya robot. Tahu, aku juga nggak tahu. Dari segala. Penting sih kan. Namanya apa? Nang kelompok sigara itu nah. Mana? Marendal aja lah. Ya. Cabut. Ah, ini. Berapa fungsinya? Bisa. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Bensin Pak, wajib. Bensin. Apa tadi nanti? Nah, Mana ngerti cara ngisinya kan? ngerti. Ngerti kan? Ya, silakan ya, dikerjakan ya. Ini mau meriksa apanya? Periksa injeksinya, injektornya. Oke. Nah, injeksi dan lubangnya diperiksa juga ya. Orang botak panas kepala. Oke. Lalu lu botak mana?
Kadang-kadang ada yang serentak terus. Ada kabelnya. Ada nih satu. Kapan pegang ngobrol Pak? Astagfirullahaladzim. Itu rusak loh kereta kita. Kereta baru ini loh. Nah, barang. Bangkat lah, kira nggak berat ini. Macam kepala kau bener-bener. Ya ngapain pijat-pijatnya tuh? Luring pas dong. Luring pas kan? Ada. 10. Luring pas 10. Ada. Mari. Ya, mungkin dah cara ngisinya katanya ada jorok kali. Ini ya. Nah, kan dah. Pijak lah kan. Pijak ya guys. Hand guys. Jadi GL ini. Tomaknya ada ya. Apanya? Nah, ada puluhan ada sini. Kesuruh berapa? KPD-nya ini, Pak. Ngapain buka ini nah? Bukan 10 ini, 6. 6. Apa ini? Tapi siapa itu lagi? Entar dulu. Istilah pada-padanya. Apa? Bro, ini namanya ya. Bro, Obed. Apa guna ya? Apa guna ya nak? Nak? Nangis darah pun lagi dengan buah ayu deh. Darah kan. Darah kan di sini kan buahnya. Gini nih caranya. Iya betul. Iya atas. Tahu saya tuh salah ya. Ya. Tahu aja. Belum pas tadi. Ya. Masih betul ini. Nah. Ada 10 T ini dulu. Ada 12. Mulut itu 12.
Tapi ini tidak jatuh. Aduh, Pak paling bau kali tangkinya itu. Apaan ini tuh? Jangan jangan kali. Direct ko na. Tati telur ko. Ang fungsinya apa? Tak. Berapa tak? Ya, nah. Kasih dong makan itu kerja. Kasih dong. Boleh nggak? Enak kali mas. Saat ayam. Hidung pakai hidung. Pasang, mereka yang lakukan. Oke pas. Saya tahu masuk. Dan itu tahu. Apalagi tuyul. Mana kali tuyul itu? Mana dia izin dia? Mungkin hilang mata. Ini, ada yang hilang mata nah, Bang. Ada yang hilang. Tahu. Ini apa dong? Berapa ini? Bawah itu bodoh. Kota. Kota India. Pandian.
Bukan gerobak, jadi GL. Ya. Sampai berapa? Naik berapa? Naik di sini aja. Kalau ada yang hilang kan udah. Aku lapar dulu, aku lapar aku. Ya. Oh lah, Ngeling. Ada, kalau itu ada. Mana bosnya? Ini lah. Ini tadi kan bos. Botak. Alasan. ada mugabitnya dulu. Jatuh.
ini dia. Tahu, itu wajar. Wajarnya kau. Berapa naik? Ayo. Set. Oke, semuanya baris. Karena kita sudah melakukan praktik hari ini, kita akan kembali ke dalam kelas. Nanti dalam kelas kalian akan simpulkan apa yang sudah kalian cari, baik dari LKPD pengetahuan maupun dari LKPD praktik kita tadi, ya. Nanti kalian simpulkan dan akan kalian presentasikan melalui kelompok masing-masing, oke? Paham? Paham. Semua alat-alatnya sudah dibersihkan? Sudah dikumpulkan? Oke, kita kembali ke dalam kelas. Oke, yuk. Oke, dengar dulu. Tadi kita sudah praktek di bawah ya kan? Ya. Ya, sudah paham dan melakukan kesimpulan semua ya. Sudah ada yang disimpulkan? Ya. Sudah siap untuk maju presentasi? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok berapa ya? Satu aja lah, satu aja ya. Satu yuk, silakan maju ke depan. Ya, tepuk tangan untuk kelompok satu. Ya, silakan. Silakan coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 sudah melakukan diskusi dan mengumpulkan data dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Yaitu dalam sistem injeksi listrik sepeda motor memiliki prinsip kerja, yaitu pada dasarnya prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik, mulai dari tangki hingga masuk ke ruang bakar. Aliran bahan bakar ini diproses dalam bentuk kabut dengan volume sesuai permintaan mesin, sehingga teknologi ini lebih irit dari teknologi pengabutan bahan bakar karburator. Otak pengontrolannya adalah ECU atau Engine Control Unit. Engine Control Unit atau di motor-motor Honda bisa disebut ECM, Engine Control Module. Ketika kunci kontak di posisi on, pompa bahan bakar atau full pump akan bekerja selama 2 detik dan memberi tekanan pada selang bahan bakar. Setelah mesin di start, sensor-sensor seperti piston sensor atau DPS, intake air, temperatur atau IAT, manifold air, pressure
atau MAP, beginning oil, engine oil, temperatur, dan not 02 sensor memberikan input ke ECM. Oke, sudah siap? Ya. Jadi ini untuk kelompok 1 ya. Kira-kira untuk kelompok 1 ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan bagaimana? Ada Pak, saya. Oh ya. Silakan, Rizky. Apakah kelebihan dari sistem injeksi dibandingkan dengan sistem konvensional yang menggunakan karburator? Oke. Jadi itu tadi pertanyaannya apakah perbedaan ya? Apakah perbedaan sistem injeksi dengan sistem konvensional karburator ya? Ya Pak. Oke, ada untuk kelompok 1 ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan. Bagus. Kemudian sistem injeksi dibandingkan karburator, Ah. karburator menggunakan dalam sistem injeksi lebih efisien atau lebih tepat sesuai dengan putaran mesin sehingga pemakaian bahan bakar. Selain itu, campuran bahan bakar dilarang pada sistem injeksi lebih kompatibel dengan karburator sehingga pembakaran pada sistem injeksi lebih optimal atau lebih baik. Oke, jadi itu ya kalau Bapak simpulkan. Jadi kelebihan dari sistem injeksi ini yang pertama pembakarannya lebih efisien dan sempurna. Ya, dan dia pencampurannya lebih homogen ya, lebih menyatu sehingga lebih hemat atau irit bahan bakar dan pembakaran lebih optimal ya. Ya, oke. Ini bagus ya kelompok 1 dia mempresentasikan tentang prinsip kerja dan bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Persiapannya sudah matang berarti. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, tadi sudah kelompok 1, ya kan? Ya. Sekarang kelompok 2, ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Oke. Ya. Silakan dibacakan dengan keras kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 sudah melakukan diskusi dan pengumpulan data dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu dalam sistem injeksi bensin sepeda motor terdapat 5 komponen yaitu 1. Full suspension filter menyaring kotoran agar tidak terhisap pompa bahan bakar. 2. Full locomotor memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki bahan bakar ke injektor. Penyaluran bahan bakar harus lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhan mesin supaya tekanan dan sistem bahan bakar bisa dipertahankan setiap waktu walaupun kondisi mesin berubah-ubah. 3. Full pressure regulator mengatur tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar agar tetap konstan. Contohnya pada Honda Supra dengan BM FI tekanan dipertahankan pada 294 kPa atau 3,0 kgm TM2 43 PSI. Bila bahan bakar yang dipompa menuju injektor terlalu besar atau tekanan bahan bakar melebihi 294 kPa atau 3,0 kgm CM2 43 PSI, pressure regulator mengembalikan bahan bakar ke dalam tangki. Full fed hose selang untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju injektor. Selang dirancang untuk tahan tekanan bahan bakar akibat dipompa dengan tekanan minimal sebesar tekanan yang dihasilkan oleh pompa. 5. Full injektor menyemprotkan bahan bakar ke saluran masuk atau intake manifold sebelum masuk, namun ada juga yang transport body. Volume menyemprotkan disesuaikan oleh waktu pembukaan nozzle atau injektor. Lama dan banyaknya penyemprotan diatur oleh ECM atau elektronik Exhaust Control Module atau ECU atau Electro Control Unit. Kerjanya penyemprotan pada injektor adalah pada saat ECU memberikan tegangan listrik ke solenoid oil injektor dengan pemberian tegangan listrik tersebut solenoid coil akan menjadi magnet hingga mampu menarik plunger dan mengangkat net valve atau kartu jarum dari dudukannya sehingga saluran bahan bakar yang sudah tertekanan akan memancarkan keluar dari injektor. Sudah?
Oh sudah. Oke. Jadi kelompok 2 tadi sudah membacakan hasil presentasinya. Untuk kelompok lain atau teman-temannya ada ingin bertanya atau menambahkan? Pak, Heru. apa yang terjadi bila tekanan bahan bakar tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda motor? Oke. Jadi pertanyaannya itu apa yang terjadi bila tekanan bahan bakar tidak sesuai dengan spesifikasi sepeda motor ya, Heru? Ya. Oke. Untuk kelompok 2 ada yang bisa jawab? Bisa, silakan. Motor injeksi tekanan bahan bakar diharuskan tinggi karena kaitannya dengan kualitas kecepatan bahan bakar yang keluar dari injektor. Semakin rendah tekanan bahan bakar dan kurang bahan bakar udara tidak akan tercampur secara homogen, akibatnya tidak akan terbakar. Oke, itu ya jawabannya. Udah cukup atau ada yang ingin ditambahkan? Saya ingin tahu, Oke, silakan ditambahkan. apabila tekanan bahan bakar yang dihasilkan kurang dari spesifikasi, kemungkinan mesin akan terjadi sulit dihidupkan. Mesin standar baik itu dalam kondisi istilah berjalan. Berjalan nampak pada mesin. Oke, jadi itu ya. Untuk apanya? Kalau misalnya tekanannya kurang, tadi ada 3 tadi Bapak lihat yang dicatat orang ini. Yang pertama sulit dihidupkan. Yang kedua mesin tersendat. Yang ketiga gejala nembak-nembak. Jadi motornya itu nembak-nembak ya. Kan sering itu suara tus-tus gitu kan. Nah, itu dia ya. Oke? Udah paham ya? Paham semua? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada. Ada. Oke, kita silakan duduk. Silakan berikan tepuk tangan. Oke, tadi kelompok 2 sudah maju. 1, 2 sudah maju. Kita sekarang lanjut ke kelompok 3 ya. Ini bintangnya nih, para pengendali kelas nampaknya dia kan. Jadi kita berikan tepuk tangan yang mereka maju. Ya, untuk kelompok 3 siap-siap kita sambut ya guys, kita sambut. Kita sambut kelompok 3 sekarang maju depan. Pengennya penyakit ya kan, pengen melempar aja ya kan, tapi kita sambut aja. Ya, silakan dibacakan. Ya, silakan dibaca dengan kuat ya. Percuma bintang kelas nggak kuat. Ya, coba oke. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 sudah melakukan diskusi dan kesimpulan dan pada kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu untuk melakukan perawatan pada sistem injeksi bensin sepeda motor pada udaranya sebagai berikut. 1. Menggunakan bahan bakar dengan oktan tinggi. Menggunakan bahan bakar dengan oktan 90 ke atas adalah salah satu cara merawat motor injeksi yang paling sederhana. Penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dapat menyempurnakan pembakaran di dalam mesin motor. Jangan sesekali menggunakan bahan bakar berkualitas rendah karena dapat memicu kerusakan pada komponen mesin. 2. Mengganti oli secara berkala. Mengganti oli secara berkala juga menjadi hal penting yang tidak boleh terlewat pada perawatan motor injeksi. Lakukanlah penggantian oli setiap 2 bulan sekali atau saat motor sudah menempuh jarak 1000 km. Hindari juga mesin motor yang kekurangan pelumas atau kering karena akan mengganggu kinerja mesin. 3. Memeriksa kondisi aki. Jangan cuma pasang saja yang diperhatiin. Kondisi aki motor juga penting untuk diperhatikan. Motor dengan teknologi injeksi sangat tergantung pada kondisi aki untuk menghidupkan mesin pada sistem pembakaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa itu aki? 4. Mereduksi. Selain aki, kami juga perlu memperhatikan kondisi busi. Busi adalah pemantik api yang penting untuk memproses pembakaran pada mesin. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa busi secara berkala agar dapat memaksimalkan pembakaran mesin. Jika mesin mengalami kerusakan, proses pembakaran pada mesin tidak sempurna sehingga mesin kurang tenaga dan motor tidak dapat menyala. 5. Pemeriksa elektronik kontrol unit atau ECU adalah otak dari pengoperasian sistem injeksi pada motor. ECU memiliki
perjalanan sempurna dan membuat motor menjadi mogok. 6. Melakukan servis secara berkala. Melakukan servis secara berkala adalah cara yang sangat penting untuk merawat kondisi motor injeksi agar tetap prima. Minimal setiap 3 bulan sekali tahun untuk melakukan servis motor injeksi tentang resmi dan standar yang telah ditetapkan. Sudah? Oke, tadi kelompok 3 sudah melakukan presentasi. Kira-kira ada pertanyaan untuk kelompok 3 ya? Silakan. Ada? Tidak ada? Ada. Oh, tidak ada. Oke. Jadi sepertinya sudah ini ya, sudah bagus ya karena mereka mengambil perawatan secara umum untuk sistem injeksi dan sudah memberitahukan kapan harusnya motor itu diservis atau dirawat dan apa yang terjadi bila servis perawatannya tidak dilakukan secara maksimal, sudah diberikan dampak-dampaknya. Oke, bagus ya untuk kelompok 3. Kita berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Oke, tadi kelompok 3 sudah membacakan, untuk tahapannya sudah bagus, ya kan? Oke, jadi tidak ada pertanyaan tadi. Sekarang kita lanjut ke kelompok terakhir ya, kelompok 4. Silakan maju kelompok 4. Kita berikan tepuk tangan. Ya, maju silakan. Ya, di alam undangan. Oke, tunggu ya. Ada bel apa nih? Bel anak SMP pulang ya. Baca dulu. Tunggu agak siap dulu. Tunggu dulu, bentar. Bentar ya. Oke, silakan dibacakan kelompok 2, dibaca dengan keras ya. Pelan-pelan aja kok. Oke, yuk silakan kelompok 4. Jika kita tidak sempat atau tidak memiliki banyak waktu, servis motor sistem injeksi bengkel jasa dengan cara ini juga bisa. Servis injektor motor injeksi dengan cara infus. Prosesnya yaitu menjadikan cara cair karbon clear sebagai bahan bakar lalu diinjek menggunakan alat khusus seperti peralatan infus. Cara kerjanya ialah selang bahan bakar dilepas kemudian disambungkan dengan tabung khusus yang sudah diisi oleh cair karbon cleaner. Pada tabung tersebut udara diberi udara bertekanan dari kompresor untuk memasukkan karbon cleaner ke dalam gelombang bakar. Mesin ini juga melakukan penggunaan udara mesin dengan cara 1000 fpm. Cara tersebut hanya memakan waktu kurang dari 10 menit sampai cairan karbon cleaner habis dan mesin akan mati dengan sendirinya. Servis injektor motor membersihkan injektor dengan alat injektor minyak dan hanya bisa dilakukan di negara resmi. Hal tersebut menggunakan injektor alat lepas dan
Sudah? Oke. Jadi untuk kelompok terakhir ini sudah melakukan presentasi. Untuk kelompok terakhir ini ada pertanyaan yang ingin diberikan kepada kelompok ini? Nggak ada. Oke, udah bagus. Mantap. Paham? Oke. Jadi ada tepuk tangan untuk kelompok apa? Jadi di sini Bapak lihat dari keempat kelompok yang paling bagus dan paling matang itu kelompok 3 ya, karena semuanya sudah lengkap, mulai dari dampaknya, cara merawatnya dan kapan waktunya sudah dilakukan, sudah dituliskan, dan mereka akan mendapatkan nilai yang tertinggi. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, jadi kita keempat kelompok sudah presentasi. Hari ini kita sudah melakukan berdiskusi, ya kan? Sudah melihat materi apa yang terjadi, apa yang akan kita kumpulkan, mencari masalahnya, lalu kita pecahkan masalahnya, lalu kita diskusi, lalu kita sudah ke bengkel, ya kan? Kira-kira hari ini Bapak mau lihat apakah tujuan kita sudah tercapai atau belum? Sudah. Yakin? Betul ya? Ya. Oke. Bapak mau melihat dulu apakah tujuan kita sudah tercapai apa belum? Dengan kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini kita melakukan apa saja? Kira-kira ada yang bisa? Oke, silakan. Silakan Heru, apa? Silakan simpulkan. Coba. Belajar tentang prinsip kerja. Injeksi. Lalu saya mengetahui tentang apa saja yang harus dirawat dan cara melakukan perawatan yang benar. Itu aja. Kira-kira ada lagi? Ada? Ada pas itu ya? Jadi kalau misalnya Bapak simpulkan juga, kita tadi sudah melakukan, kita mencari tentang prinsip kerja, mungkin sudah paham lah semua ya, prinsip kerja injeksi bagaimana ya. Lalu kita sudah mengetahui tentang komponen-komponennya, ya kan? Tadi mulai dari apa tadi, pulpa, sensor-sensor, ya kan? Sudah kita pelajari dan kita sudah melakukan penelitian juga tadi kan? Ya. Melalui kajian literatur dan melakukan praktik kerja di bengkel, ya kan? Oke. Lalu kita sudah tahu gangguannya apa saja tadi. Kira-kira tadi apa gangguannya? Ada yang masih ingat? Hah? Untuk diinjeksi ya di pulpa, dia kenapa? Kurang lancar, ya kan? Kurang tekanannya rendah, ya. Itu gangguannya. Dan cara merawatnya sudah diketahui juga, ya kan? Oke. Lalu setelah tadi kita tahu, terus kita melakukan analisis di bengkel, sudah menunjukkan, ya kan? Menunjukkan gangguannya di mana. Tadi sudah kita lakukan di praktek kita di bengkel dan menuangkannya di LKPD, ya kan? Lalu yang terakhir kita sudah melakukan perawatan sepeda motor sistem injeksi, ya kan? Ya, Bapak harap semuanya sudah paham. Ya? Oke, nanti ada evaluasi, ya kan? Ada soal, 5 soal. Sudah Bapak kirimkan ke dalam grup kita, grup WA kita. Itu silakan dikerjakan di rumah. Oke. Minggu depan dikumpulkan. Sekaligus dibaca. Yang kita pelajari tadi. Jangan lupa dibaca. Ya, jangan baca cek ceweknya aja. Meninggal. Jomblo ya. Dan lalu jangan lupa pembelajaran kita berikutnya. Tentang apa? Prinsip. Prinsip cara kerja injeksi. Belum ada yang tahu ya, karena belum Bapak kasih tahu. Jadi dibaca. Kita kan beberapa minggu yang lalu sudah belajar tentang merawat
kepala silinder. Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar lagi, menyambung pelajaran beberapa minggu yang lalu tentang kalau kemarin merawat, sekarang memperbaiki. Memperbaiki kepala silinder. Ya. Jadi apa perbedaan merawat dan memperbaiki? Ada yang tahu? Beda. Beda. Merawat kita menjepit. Ya. Nah, Memperbaiki. kalau yang memperbaiki, Yang rusak. ganti ya. Oke. Jadi merawat itu dia tindakan pencegahan. Ya, tindakan pencegahan dari sesuatu yang bagus kita jaga, dia jangan sampai rusak. Ya. Itu dia merawat. Sedangkan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak kita ganti agar dia bagus kembali. Ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang cara memperbaiki kepala silinder dan komponennya. Ya. Silakan dibaca. Oke. Jangan lupa tetap belajar di rumah. Ya. Ya, jangan lama-lama nanti takutnya error pula otak tuh kan. Ya. Sejam-sejam belajar cukup lah. Oke. Belajar tetap semangat. Jadi sebelum kita selesaikan sesi kali ini, ini kan sudah lagi apa ada mau jam pulang kan? Ya, ada pulang nih. Oh, udah. Kita berdoa dulu ya. Ini enggak yang karena dia Heru yang ini semangat kali mau pulang, Heru yang membaca doa ya. Dan keluar baca doanya. Ya. Oke, siap Heru? Siap. Ya, silakan doa Heru. Diri ya, diri. Auzubillahi Coba. Silakan. Ini aja. Diri. Semuanya. Semuanya berdiri. Diri dah. Ya, pada betul. Ya. Berdiri. Asri. Doa. Sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Ya, silakan duduk. Oke, dengar. Ya, terima kasih hari ini sudah belajar dengan serius dan dengan penuh antusias, ya kan? Tetap semangat, jaga kesehatan, agar minggu depan kita bisa jumpa kembali. Oke, semangat ya. Semangat. Oh iya deh. Yakin? Yakin. Ya, sebelum kita mulai yang dulu ya. Yakin. Udah nggak salah ya. Pulang terus ya. Tunggu. Jadi sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Bapak mohon izin diri, ya kan? Bapak mohon maaf apabila ada salah-salah kata Bapak yang sengaja pun tidak. Dan tetap belajar di rumah, jalan pulang hati-hati, ya, jangan ugal-ugalan, oke? Oke, ya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi